Ya, Pak Sony tadi bagaimana dari bicara ada beberapa sektor yang menjadi fokus juga dari roadmap hidup berdampingan dengan COVID-19. Ada perdagangan, kantor, kawasan industri, transportasi, pariwisata, keagamaan, dan juga pendidikan. Karena sektor-sektor ini yang bersinggungan erat begitu dengan aktivitas masyarakat, kaitannya juga dengan kegiatan ekonomi secara umum begitu di tanah air. Pak Sony, silakan. Ya Mas Pras, jadi lebih tepatnya lagi pilot project ya. Oke, pilot project. Percontohan pada 6 aktivitas utama. Baik. Nah, kita ingin mencoba membuka secara bertahap 6 aktivitas tadi, tetapi dengan syarat-syarat protokol kesehatan yang ketat. Baik. Ya. Nah, jadi yang pertama disusun protokol kesehatan yang harus dipatuhi apa saja. Dari mulai orang itu dari rumah ke tempat aktivitas, selama berada di tempat kerja, lalu kemudian kembali ke rumah itu harus dipastikan bahwa semuanya berjalan aman dari risiko COVID-19. Jadi menurunkan risiko penularan. Lalu kemudian yang kedua, kita menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, di mana ini menjadi protokol kesehatan digital. Oke. Orang nanti di situ ada klasifikasinya, apakah dia termasuk orang yang bahasa gampangnya gini deh. Iya. Dia nanti kalau warnanya hijau, keluar warna hijau, berarti dia diperbolehkan masuk ke kantor dan melaksanakan aktivitas. Kalau warna kuning diperbolehkan tapi dengan kehati-hatian yang lebih tinggi. Kalau warna merah sama sekali tidak diperbolehkan. Oke. Jadi kita melakukan screening ya, siapa yang boleh bekerja, siapa yang tidak boleh bekerja, dan bahkan itu harusnya setiap orang sudah tahu dari rumah, saya masuk kelompok hijau, kuning atau merah. Kalau merah ya nggak usah berangkat kerja. Gitu. Nah, kemudian walaupun itu tadi screening ketat ya, misalnya di situ apakah dia sudah divaksin atau tidak ketahuan, apakah dia sebenarnya sedang terkonfirmasi positif dan sedang menjalani isolasi atau tidak, lalu apakah dia sedang berada di wilayah atau pernah berada di wilayah yang sangat berisiko atau tidak, dan seterusnya. Jadi di situ status kesehatannya ketahuan ya intinya. Nah, dengan kita mengetahui status kesehatan, setidaknya kita memastikan bahwa orang yang beraktivitas itu adalah orang yang sehat. Lalu kemudian berikutnya di dalamnya, walaupun dia termasuk orang yang terkategori hijau, ketika melakukan aktivitas ya tetap harus patuh, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Jadi kita ingin melihat dengan pilot project pada 6 aktivitas utama tadi, apakah masih terjadi potensi penularan yang tinggi, masih terjadi klaster atau tidak. Kalau tidak atau sangat minimal, artinya kita bisa mulai membuka aktivitas-aktivitas yang lain dengan menggunakan protokol cara atau protokol kesehatan yang sama. Nah, seperti itu kurang lebih. Iya.